Sidang jemaah, apa beda Muhammadiyah dengan Salafi? Muhammadiyah, dia netral menyikapi seluruh mazhab fikih. Dia akui Hanafi, dia akui Malik, dia akui Syafi'i, dia akui Hambali. Terus bagaimana dia? Dibuatlah lembaga tarjih. Dibuat lembaga tarjih. Jika ada kasus hukum, lembaga tarjih mengadopsi dari 4 imam mazhab, bisa diambilnya nanti pendapat Abu Hanifah dalam satu kasus, kemudian Malik dalam kasus yang lain, atau Hambali dalam kasus yang lain, diputuskan dalam tarjih. Maka Muhammadiyah, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, pengikut mazhab yang 4. Salafi, apakah pengikut salafus saleh? Sudah saya sampaikan, Salafi bukan pengikut salafus saleh. Kenapa? Karena Salafi tidak bermazhab. Muhammadiyah menerima mazhab, Salafi tidak bermazhab. Bagaimana mengaku pengikut salafus saleh sementara salafus saleh itu bermazhab? Kita langsung ke Quran, kita langsung ke hadis. Ente siapa? Anda memahami Quran butuh tafsir. Kalau tidak lewat tafsir, Anda salah paham. Tahu nggak Anda? Ada ulama yang terdahulu karena tidak tahu asbabun nuzul mengatakan tawaf dan sa'i itu makruh. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak berdosa mereka tawaf dan sa'i. Fala junah, kalimat biasa dipakai untuk yang makruh, maka tawaf hukumnya makruh. Langsung ke Quran, sok mantap. Sidang jemaah, dijelaskan ayat itu asbabun nuzulnya. Dulu orang tawaf dan sa'i telanjang. Tawaf dan sa'i itu karena telanjang aib di mata sahabat. Ketika sahabat diperintahkan tawaf dan sa'i, mereka dulu tawaf jahiliyah di tengah malam telanjang. Ketika itu sahabat akan disuruh, ketika sahabat disuruh tawaf dan sa'i, tertegun sahabat, bukankah ini tercela? Turunlah ayat fala junah, tidak berdosa, lakukan. Sidang jemaah, kita ini butuh guru. Hadis Bin Bas, Albani, ini Albani, hukum mengambil anak. Kalau seseorang ingin mengambil anak dijadikan muhrim, dia harus menyusui anak itu. Seorang ibu menyusui anak supaya jadi anak susuan. Jumhur ulama, umur susuan itu 2 tahun. Jika anak menyusu di usia susuan 2 tahun kepada seorang wanita, maka dia setelah menyusu jadi anak susuannya, muhrimnya. Tapi Albani mengatakan boleh menyusu di usia remaja dan dewasa. Nauzubillah. Perlu kita berguru. Guna guru itu membimbing kita. Karena proses hukum ini sudah panjang, butuh tenaga besar, butuh cerdas yang hebat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa beda salafus saleh dengan orang yang mengaku mengikut salafus saleh? Saya tegaskan dulu, siapa pengikut salafus saleh? Pengikut salafus saleh, penganut mazhab Hanafi, penganut akidah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, kemudian Asy'ari, Maturidi, mereka pengikut salafus saleh. Pengikut Syafi'i, pengikut salafus saleh. Pengikut Hambali, pengikut salafus saleh. Kita semua pengikut salafus saleh. Ada orang mengklaim dia saja pengikut salafus saleh, tapi dia tidak bermazhab. Dia tidak ikut Syafi'i, tidak ikut Malik, Hambali, pengikut salafus saleh, ikut Ibnu Taimiyah. Sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah bukan salafus saleh. Saya tetap menghormati Ibnu Taimiyah. Saya banyak belajar dengan Ibnu Taimiyah. Saya baca majmu' fatwanya dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Tetapi kita harus netral. Kita jelas, adil, amanah ilmu. Ibnu Taimiyah hidup di 700 tahun Hijriyah. Dia bukan salafus soleh. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut salafus soleh, sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah, dia bohong, bukan pengikut salafus soleh. Semoga ada kesadaran. Kita Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i, dan seluruh pengikut imam mazhab yang berempat adalah pengikut salafus soleh. Di mana batasan bid'ah? Secara sederhana dan global, selagi ada dalam mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, maka itu ijtihad dan itu bukan bid'ah. Jangan mudah membid'ah-bid'ahkan dan dituduh bid'ah. Kalau itu ada pada mazhab yang empat, itu bukan bid'ah. Untuk membid'ahkan dalam versi Malik harus ada versi 11 proses hukum. Berdalil yang orang yang menggampang membid'ahkan dengan alasan definisi bid'ah pada Ibnu Taimiyah. Tapi dia tidak baca dawabit bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Ketika Anda akan memakai bid'ah, ada 12 dawabit oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sidang jemaah, mudah-mudahan kita semakin cerdas, mudah-mudahan kita semakin paham.